Audio Jungle. Halo Sobat Ifek, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Kenalin aku Agnes Nababan sebagai host dalam podcast kali ini. Dan pastinya teman-teman sebagai Sobat Ifek bertanya-tanya nih tentang identitas podcast yang kalian dengar. Nah, buat teman-teman yang kepo, podcast ini diselenggarakan oleh Panitia Economic Finance Fabulous Project atau IFEK sebagai bentuk pre-event National Webinar 8 IFEK 2021. Wah, pastinya bermanfaat banget dong untuk menambah insight baru bagi kalian semua para Sobat Ifek seputar isu ekonomi yang sedang hangat pada saat ini. Topik yang kita bahas di episode pertama adalah ekonomi digital dengan judul Luring Menjadi Daring. Ekonomi digital menjadi tangga menuju puncak kejayaan pelaku usaha dalam mencapai pemulihan ekonomi. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, pastinya aku nggak sendiri nih teman-teman, tapi aku ditemani oleh Kak Aisyah dari Manajemen 2016. Kak Aisyah ini juga merupakan owner dari Kedai Aisyah yang merupakan usaha catering spesial gurame bakar nih teman-teman. Buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang kebun dan Kedai Aisyah, yuk teman-teman bisa cek Instagramnya di @kedai_aisyah. Wah, pastinya sangat keren sekali nih Kak Aisyah, yaitu sebagai pelaku usaha yang sedang menjalankan bisnisnya melalui media sosial. Artinya Kak Aisyah di sini pastinya sangat berpengalaman nih dengan topik yang kita angkat, yaitu ekonomi digital. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita sapa Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah, gimana nih kabarnya hari ini Kak? Hai, halo Agnes. Alhamdulillah baik sekali. Semoga Agnes dan teman-teman semua juga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Wah, puji syukur ya Kak. Nah, Iya. selama ini lagi sibuk apa nih Kak? Atau ada kesibukan baru nggak nih Kak? Apalagi di masa pandemi saat ini? Untuk kesibukan pastinya aku mengurus bisnis ya, Kedai Aisyah. Dan juga selain itu sambil mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Mohon doanya ya Agnes dan teman-teman semua. Amin. Oke, baik. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih buat bertanya-tanya sama narasumber terbaik kita untuk menambah insight baru kepada kita semua. Nah, di judul tadi kan Kak udah ada, kita tahu nih, luring menjadi daring. Nah, menurut Kakak, definisi dari ekonomi digital itu apa sih Kak? Iya Agnes, jadi ekonomi digital itu adalah segala aktivitas ekonomi atau semua aktivitas ekonomi yang berdasarkan pada teknologi digital termasuk jaringan komunikasi, yaitu seperti internet, komputer, software, dan teknologi-teknologi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi tersebut. Oke Kak, berdasarkan keterangan dari data Reportal nih Kak, bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa atau meningkat sebesar 16% dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut pastinya akan membantu pelaku usaha dalam membranding produk. Nah, apakah Kak Aisyah mengalami kendala nggak nih Kak dalam membranding produk melalui platform digital? Serta gimana sih Kak manfaat atau keuntungan yang Kakak rasakan dengan adanya platform digital tersebut Kak? Jadi aku tuh menggunakan dua platform, yaitu Instagram dan WhatsApp. Nah, untuk Instagram itu melalui feed, story, dan insya Allah ke depan bikin Reels yang fitur terbaru itu. Kemudian untuk WhatsApp itu aku pakai status WhatsApp. Nah, untuk kendalanya itu ada dua. Yang pertama konsistensi dan yang kedua adalah jenis konten. Untuk konsistensi itu karena aku belum 100% belum bisa konsisten untuk yang terjadwal gitu, misalkan sehari upload berapa kali atau seminggu upload berapa kali untuk feeds dan story, kemudian uh, harus jam berapa di uploadnya kayak gitu. Kemudian untuk jenis konten itu lagi berusaha bikin konten yang menarik, kemudian bikin feeds yang bagus biar profilnya bagus, dilihat enak, menarik, sehingga bisa banyak customer yang datang gitu. Kemudian untuk WhatsApp itu ada di konsistensi juga. Jadi sebenarnya kalau WhatsApp itu aku lebih konsisten sih daripada di Instagram gitu. Aku lebih sering update di WhatsApp, itu sering banget. Itu juga apa namanya, untuk kontennya itu aku bikin lebih sederhana daripada di Instagram gitu. Sebenarnya dua itu aja sih kendalanya, dari konsistensi dan jenis konten. Tapi ya kita
harus bisa beradaptasi, yaitu mau nggak mau harus belajar gimana caranya bikin konten yang baik, bisa menjadwalkan kapan konten itu harus di-upload gitu. Berbicara mengenai branding strategi nih Kak, pastinya nggak akan ketinggalan dengan pelaku UMKM kan Kak? Di mana dari 60 juta UMKM itu hanya 9,4 juta aja nih yang termasuk dalam kategori Go Digital. Menurut Kak Aisyah, faktor apa saja sih Kak yang mempengaruhi kurangnya aksesibilitas digital itu bagi UMKM? Menurutku faktor yang pertama yaitu adalah lack of skill. Jadi kurangnya SDM yang punya keahlian atau kemauan untuk belajar hal baru. Biasanya misalkan orang tua yang jarang pegang HP untuk sosmed itu pasti atau seringnya itu nggak paham ya tentang hal-hal seperti promosi di Facebook atau di e-commerce gitu. Kemudian infrastruktur atau fasilitas yang kurang memadai seperti internet susah atau mungkin HP-nya belum canggih, belum menggunakan smartphone gitu. Kemudian tradisi yang masih kuat, misalkan nih kalau nggak makan di tempat pasti nggak laku gitu, kepercayaan gitu ya. Atau kalau pakai online pasti kurang bagus, atau mindset pribadi yang masih kaku lah gitu. Kemudian trauma mungkin pernah ditipu atau ada hal-hal yang nggak enak lainnya gitu. Nah, terus juga ada mungkin faktor takut kalau biayanya itu lebih besar dan susah atau sulit mengelola itu gitu. Kemudian tidak tahu, mereka karena ketidaktahuan ada sarana yang memudahkan karena belum merasakan dampaknya gitu. Jadi kayak skeptis karena nggak bisa dipungkiri ada pengusaha yang dia emang maunya sesuatu yang kelihatan nyata aja gitu, yang online dia nggak bisa percaya gitu. Berdasarkan pengalaman dari Kak Aisyah nih Kak, apa saja sih Kak yang harus dipersiapkan dalam memanfaatkan peluang agar pelaku usaha itu memiliki potensi di era digital Kak? Terlebih lagi nih kan di masa pandemi nih Kak. Sebenarnya yang harus dipersiapkan itu dari diri kita sendiri. Kalau aku, jangan terlalu fokus terhadap pesaing atau kompetitor. Jadi kalau kita terlalu fokus terhadap pesaing, nantinya kita malah akan jadi kurang fokus terhadap brand kita sendiri, terhadap produk kita sendiri gitu. Boleh sih kalau misalkan pesaing itu buat gambaran kita gitu boleh, cuman kita harus berinovasi dan menciptakan hal baru gitu. Karena kalau kita terlalu terpaku persis gitu dengan kompetitor atau pesaing, nantinya malah kita kayak jadi followingnya dia gitu. Nah, terus untuk konten atau foto atau video yang kita pasarkan itu ya harus sesuai dengan apa yang nantinya akan kita sajikan gitu. Jadi bahasanya kayak real pic gitu loh. Jadi nggak cuman di foto doang enaknya, nggak cuman bagus doang di fotonya, terus nggak cuma menarik doang di fotonya, tapi ketika nanti disajikan ya itu benar-benar real kayak di foto gitu. Jadi tidak akan membuat customer kita itu kecewa gitu. Jadi alhamdulillah tidak pelanggan itu nggak kecewa gitu loh. Selain itu juga aku nggak pernah mengambil gambar orang lain atau ambil dari Google atau dari mana untuk dipromosikan, gitu nggak pernah. Jadi semua yang aku promosikan, semua yang aku upload itu adalah murni dari produk kedai Aisyah sendiri gitu. Lanjut lagi nih Kak, gimana sih Kak pendapat dan saran Kakak mengenai kaum milenial itu agar dapat mengoptimalkan penggunaan sosial media terutama dalam berwirausaha nih Kak? Untuk generasi milenial, saya yakin pasti bisa membuat konten yang sangat menarik dan bisa memaksimalkan fitur-fitur di media sosial yang ada. Jadi media sosial itu sudah menjadi media pemasaran yang paling banyak digunakan saat ini. Terlebih di era digital ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk mendirikan bisnis online. Sehingga pengetahuan tentang media sosial marketing ini menjadi sangat penting untuk dimiliki setiap orang, terutama mereka yang sedang menjalankan bisnis online gitu.
Banyak strategi kok yang bisa dilakukan untuk melakukan pemasaran di media sosial, baik untuk bisnis skala besar maupun untuk bisnis dalam skala kecil. Nah, kenapa ini penting? Karena saat ini sosial media marketing itu masih menjadi strategi marketing yang paling efisien dan worth it gitu. Nah, rasanya kayak udah cukup nih ya Kak untuk tanya-tanya nih Kak. Sebelum mengakhiri episode kali ini Kak, boleh dong Kak Aisyah ngasih closing statement Kak? Untuk teman-teman semua, untuk teman-teman yang sedang menjalankan bisnis, untuk teman-teman yang akan menjalankan bisnis, masa pandemi ini memaksa kita untuk melakukan segala kegiatan di platform digital. Disinilah kita semua harus siap. Masyarakat harus bertahan, kreativitas jadi modal, jual-menjual pun jadi fenomenal. Kita semua harus berani mencoba dan mau untuk terus belajar. Karena apapun keadaannya, yang mutlak di dunia ini cuma perubahan. Kalau kita tidak semangat berubah dan mencoba, kita tidak akan pernah tahu kalau ada mungkin yang lebih enak atau yang lebih baik atau mungkin yang lebih memudahkan kita. Saat ini saatnya momentum di mana hampir semua orang memulai lagi dari nol. Sulit, tapi pasti bisa. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, patuhi peraturan pemerintah, dan jangan lupa bersedekah. Karena apapun bisnisnya, sebesar apapun bisnisnya, sedekah itu jadi kunci utama. Oke Kak, udah cukup nih Kak closing statement-nya atau ada tambahan lagi mungkin Kak? Cukup. Oke. Baik, itu dia pembahasan kita mengenai ekonomi digital. Singkatnya tadi Kak Aisyah udah ngejelasin nih gimana ekonomi digital di era pandemi ini. Mulai tadi ada kendalanya, apa yang harus dipersiapkan. Tadi Kak Aisyah juga menyebutkan dari Kak Aisyah sendiri itu kendalanya ada di konsistensi sama jenis konten ya kan Kak? Iya. Oh ya. Dan yang perlu dipersiapkan itu juga diri sendiri pastinya. Jangan terlalu memperhatikan pesaing, tapi harus fokus dengan apa jenis wirausaha yang udah kita konsep itu tadi. Terus produknya juga harus sama dengan apa yang kita tawarkan. Jangan hanya menang cantik di gambarnya aja gitu. Gitu ya Kak kira-kira. Ya, benar banget. Oke. Saya selaku host dari podcast episode kali ini merasa sangat berterima kasih nih kepada Kak Aisyah yang telah memberikan wawasan baru kepada kita semua. Di mana sesuai dengan tujuan podcast ini untuk memberikan wawasan baru kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai pemulihan dan restrukturisasi ekonomi pasca pandemi. Dan juga aku nih mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman dan atau Sobat Efek yang sudah mau mendengarkan podcast episode pertama ini sampai akhir. Oke teman-teman Sobat Efek, sekian podcast di episode pertama kali ini mengenai ekonomi digital. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you teman-teman.